Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk modul 2 dalam praktikum mekatronika kita. Modul 2 ini adalah melakukan pemrograman LED dan aplikasinya. Tujuan dari praktikum ini, pertama, memahami prinsip kerja LED dan bagaimana mengontrolnya menggunakan Arduino. Kemudian, mengaplikasikan fungsi digital write untuk mengatur output pin Arduino. Dan ketiga, mempelajari konsep running light dan indikator LED sebagai contoh aplikasi. Kemudian, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita perlu mengetahui dulu prinsip kerja LED. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode, yang merupakan komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik dalam arah maju atau forward bias. Prinsipnya mirip dengan dioda, hanya saja LED memancarkan foton dalam bentuk cahaya tampak atau inframerah saat elektron melewati junction PN di dalamnya. Baik, di LED ada memiliki dua kaki. Yang pertama, anoda, biasanya kakinya lebih panjang. Ini terhubung ke tegangan positif atau VCC. Kemudian katoda itu kakinya lebih pendek, terhubung ke ground atau GND dalam microcontroller. Penggunaan resistor pada LED ini penting untuk membatasi agar arus LED tidak rusak karena menerima arus berlebih. Teman-teman bisa melihat dalam diagram library atau di L-Prof. Kemudian yang ketiga, bagian C, pengaturan output pin Arduino untuk kontrol LED. Pada Arduino, LED dapat dikontrol menggunakan pin digital sebagai output. Fungsi pin model yang akan kita tulis di coding di source code-nya Arduino, pin mode itu digunakan untuk mengatur mode pin, sedangkan digital write ini digunakan untuk mengatur kondisi high atau menyala dan low atau mati pada pin tersebut. Kemudian komponen yang kita gunakan itu adalah satu LED, satu resistor dengan tahanan sebesar 220 ohm atau 330 ohm. Kemudian ada kabel jumper, kemudian ada breadboard, kemudian ada Arduino-nya itu sendiri. Baik, kita mulai melakukan perangkaian pada sistem Arduino ini. Pada tinkercad.com kita masuk ke create dan kita memilih sirkuit. Selanjutnya kita memilih board Arduino. Kemudian kita memilih breadboard. Kemudian kita memilih resistor. Kita menggunakan resistor dengan tahanan 220 atau 330. Teman-teman bisa memilih salah satu dengan satuan ohm. Kemudian kita memilih LED. Kita pilih warna. Teman-teman bisa memilih warna. Saya memilih warna merah. Oke, sudah ada di sini. Untuk mengetahui anoda atau katoda pada LED ini, kita bisa mengklik atau menempatkan sensor kita ini adalah anoda dan ini adalah katoda. Anoda tadi adalah sisi positif uh, dari LED tersebut. Oke, kita menempatkan masing-masing komponen ke breadboard.
Oke, untuk rangkaiannya kita bisa melihat contoh seperti ini teman-teman. Ya, kita bisa mengikuti ini. Yang pertama adalah merangkai antara LED dengan resistor. Kita klik di katoda ini ke terminal resistor. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan eh, line atau garis seperti ini kita bisa memilih di sini. Ini ada normal. Kemudian dari resistor, karena ini adalah kaki katoda negatif, berarti ini harus masuk ke ground. Dan ini adalah kaki katoda positif, anoda positif, maaf. Kita masukin ke VCC. VCC atau bisa langsung ke modul ke output D13 atau D12. Di breadboard ini ada negatif dan positif. Ini adalah sumber, kita bisa melewati ini sumber negatif atau sumber positif, tapi diberikan dulu rangkaian dari Arduino ini. Misalnya ini 5 volt nanti ke sini. Jadi ini semua di alurnya ini adalah positif semua. Ini bisa kita hapus dan kita berikan di sini. Ya. Jadi ini adalah negatif atau ground. Kemudian kita dari terminal ke breadboard. Setelah ini jadi, kemudian kita akan memasukkan program dari LED, menyalakan lampu LED ini. Programnya bisa kita lihat di sini. Teman-teman bisa menulis kembali atau mengkopikan kode ini ke program yang akan ke field tempat program akan dibuat. Kita kopikan. Di sini ada toggle code editor. Kita pilih text, continue. Ini kita hapus semua saja. Kita paste yang tadi kita sudah copy. Nah, seperti ini. Nah, penjelasan untuk coding ini adalah pin mode. Ini kita inisiasi dulu void setup ya. Kemudian pin mode 13 output adalah output dari ini. Jadi mengatur pin 13 sebagai output. Kalau kita di sini terus 12, maka kita harus memindahkan line ini ke 12. Begitupun seterusnya. Kita menggunakan kalau ini untuk PWM 11 10 9, kita bisa menggunakan output 8 juga 7 2 ya. Ada beberapa kegunaan di sini. Oke, setelah itu eh void loop artinya ini akan terus berputar loop atau dia berputar terus di situ aja ya, di program ini aja sampai kita menghentikan simulasinya. Seperti itu teman-teman. Jadi digital write ini adalah menulis di pin 13 nyala, delaynya selama 1 detik ya. 1 detik ini 1000 mili detik dan matikan LED ketika sudah 1 detik, LED akan mati selama 1 detik, kemudian ngelup lagi ya. Jadi dia loop tertutup ya, ngelup terus di sini terus dia. 1 detik terus nyala lagi, kemudian mati lagi selama 1 detik. Oke, sudah seperti ini kita akan mengklik start simulasi. Nah, teman-teman bisa lihat sini lampunya nyala, mati nyala selama 1 detik. Oke, demikian dari
program yang kita buat untuk menyalakan LED ini. Untuk menghentikannya kita tinggal mengklik stop simulasi. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya langsung ke Arduino. Setelah kita uji coba bisa kita aplikasikan ke Arduino yang real. Oke, setelah kita mempraktekkan untuk menyalakan LED, selanjutnya teman-teman bisa melakukan inovasi sendiri. Bagaimana untuk membuat LED itu kedip cepat? Nah, di sini ada keterangannya ganti delay menjadi lebih kecil, misalnya 200 milisekund, nanti dia berkedip cepat. Yang kita copy adalah cuma yang ini. Yang ini adalah keterangan ya, ini jangan di copy. Nah, nanti teman-teman selanjutnya bisa merangkai sendiri seperti ini. Ya, ini adalah running light atau bergantian di beberapa LED. Nanti teman-teman bisa eh, merangkai seperti ini, nanti LED-nya bergantian menyala. Dengan mengkopikan program ini. Baik, setelah teman-teman sudah melakukan uji coba, teman-teman silakan untuk membuat laporan praktikum tentang menyalakan LED tunggal dan running light LED. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.